Pernahkah Anda berpikir, kira-kira berapa banyak sih kerugian yang bisa Anda dapatkan? Cuma masalah kalau hasil bakso Anda ini tidak konsisten, tidak bagus. Nah, coba Anda bayangkan nih, Anda dulu ketika pertama merintis usaha bakso, Anda melakukan testing untuk membuat bakso ini kan pasti susah. Terus dengan jalan waktu Anda sudah berhasil, Anda berusaha jual, akhirnya Anda bisa berhasil jualan, itu juga pasti susah kan? Lalu bagaimana ketika suatu saat tiba-tiba ada pelanggan datang dan mereka komplain, hasil bakso Anda itu tidak seenak, tidak sekenyal biasanya. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Nah, kalau Anda ternyata membiarkan hal ini, menyepelekan hal ini, maka Anda harus berhati-hati. Kenapa? Karena saya baru menemukan sebuah penelitian. Jadi ada penelitian yang tentang pelanggan di sektor kuliner. Jadi kalau pelanggan itu ditanyain, kamu habis makan ini, terus ternyata nggak enak, apa yang akan kamu lakukan? Nah, si pelanggan tadi, 60% dari mereka itu memutuskan tidak kembali ke sana, alias nggak beli lagi. Dan yang lebih menarik lagi, yang lebih bahaya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa akhirnya sebuah usaha kuliner itu bangkrut bukan karena produknya nggak enak, tapi karena inkonsistensi tadi sehingga pelanggan itu tidak kembali. Nah, kalau Anda merasa hal ini penting, maka hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal ini tadi dan membuat pelanggan kita lebih loyal kembali ke kita. Hari ini kita tidak akan bahas tentang bagaimana bikin bakso yang enak, karena hari ini kita akan menyelesaikan masalah bagaimana customer itu bisa kembali ke kita dan hasil bakso kita itu supaya stabil terus gimana. Sebenarnya jawabannya gampang. Jawabannya cuma kita tinggal menerapkan namanya quality control QC. Nah, jawabannya sederhana, tapi memang tidak mudah untuk dilakukan karena tidak semua orang bisa melakukan ini. Dan mungkin ya, banyak orang yang tidak tahu harus melakukan QC seperti apa. Nah, mari kita bahas satu-satu. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu Anda pastikan Anda bisa menerapkan kontrol dalamnya. Yang pertama, hal quality control yang bisa Anda lakukan adalah Anda wajib untuk menerapkan standarisasi tentang resep dan juga bahan yang Anda pakai. Nah, kita masuk ke bahan dulu deh. Kalau kita mau bikin bakso, bahan yang paling utama dipakai apa? Tentu adalah daging. Pertanyaannya, Anda tahu nggak, kualitas daging itu adalah salah satu hal yang paling inkonsisten, tidak stabil sama sekali. Apalagi kalau Anda pakai daging yang masih fresh. Makanya nomor satu yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu menerapkan standar supaya daging Anda ini bisa stabil. Caranya gimana? Tergantung ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Cuma saya akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh pabrikan aja. Jadi suatu pabrik bakso biasanya yang mereka semakin besar, mereka punya standarisasi untuk bahan baku dengan cara mereka beli daging yang impor, yang frozen. Nah, ini mungkin kontroversi karena orang bermerasa daging yang frozen, yang impor itu kualitasnya kan lebih jelek dari yang fresh. Memang sih harganya lebih murah, tapi kualitasnya jelek. Terus bagaimana bisa standar? Jawabannya gini, ada dua faktor. Yang pertama, kalau kita pakai daging yang frozen, itu ada istilahnya CL. CL, jadi kalau misalkan CL 90, itu berarti 90%-nya adalah daging, kurang lebih sekitar 10%-nya itu adalah lemak. Sehingga memang sih CL 90 tidak menjamin selalu dagingnya 90%, mungkin tidak, mungkin ada geser-geser, tapi range-nya akan tipis sekali. Sehingga para pabrikan ini bisa membuat standar yang baku. Sementara kalau kita bayangkan kita yang pakai daging fresh, misalkan nih pakai yang bagus, daging paha. Anda tahu nggak dagingnya berapa, lemaknya berapa? Bisa jamin nggak selalu sama? Oke lah, mungkin nggak terlalu pengaruh ya karena masih dagingnya dominan. Pertanyaannya, bagaimana dengan usia daging tadi? Ingat, usia ini tidak hanya masalah usia sapinya, tapi juga jarak antara sapi tadi disembelih sampai Anda pakai dagingnya untuk giling. Karena kalau kita ngomong konsistensi di daging yang mempengaruhi kekenyalan bakso, ada yang namanya proses rigor mortis, di mana ini pasti terjadi. Semakin lama dibiarkan, semakin proses rigor mortisnya berjalan, kualitas daging itu akan turun. Ya, istilah saya biasanya sih aktivasi proteinnya semakin sedikit. Sebuah daging yang fresh memang proteinnya yang aktif tinggi, sementara yang frozen biasanya rendah. Tapi kalau ternyata Anda lama, jadi umurnya lama dari jarak disembeli sampai dipakai, sama aja kualitasnya akan turun. Dan ini kan kembali inkonsisten, kita nggak tahu kualitasnya segini, segini, atau segini nih. Nah, pabrikan memilih daging yang frozen selain tadi harga, terus CL-nya. Yang ketiga, mereka stabil karena umumnya kalau frozen itu kan impor, berarti rigor mortisnya pasti sudah selesai. Sehingga kualitasnya akan selalu stabil terus.
Kalau sudah begini, hal yang dilakukan pabrikan itu gampang untuk mereka menggenjot kualitas dagingnya bisa sebagus daging fresh. Yang mereka lakukan cukup simpel. Mereka tinggal pakai bahan tambahan seperti Wendapos M17. Ini fosfat fungsinya mengaktifasi protein yang ada sehingga kualitas daging impornya tadi meskipun sudah lama dia masih bisa sebagus daging yang fresh. Nah, ini contoh untuk standarisasi dari bahan baku yang bisa Anda lakuin. Kalau ngomong masalah standarisasi resep, ini agak susah ya. Mungkin bisa Anda tiru, mungkin bisa enggak. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngomong standarisasi resep, berarti kan tidak cuma komposisi dagingnya berapa, tepungnya berapa, pakai bahan tambahannya apa, bumbunya berapa, kan enggak cuma itu. Tapi ada faktor lain, yaitu adalah takaran es. Nah, saya tadi bilang susah adalah kalau Anda nggak punya mesin sendiri, Anda gilingnya di penggilingan, yang ngatur ini kan tukang giling. Sehingga berapa banyak esnya nggak pernah tahu. Tapi kalau Anda bikin di rumah, Anda punya mesin sendiri, Anda sudah kelasnya pabrik misalkan, Anda perlu menerapkan standar komposisi daging, tepung, es, bumbu-bumbu, dan semua bahan itu harus selalu sama setiap kali Anda giling. Karena kalau ini geser-geser, pasti kualitas bakso Anda juga jadi inkonsisten, geser-geser juga. Lalu gimana kalau ternyata kita bikinnya di penggilingan, yang ngatur tukang giling? Solusi terbaik kalau kita memang tidak bisa mengatasi hal ini adalah menggunakan bahan tambahan pangan. Makanya bahan-bahan tambahan pangan mungkin seperti karakinan KRI 02, M100 FT lebih banyak digunakan untuk mereka yang bikin di penggilingan karena alasannya sama. Esnya ini kan tidak bisa diatur. Jadi mereka menggunakan bahan tambahan tadi untuk membantu hasilnya itu lebih stabil, lebih konsisten lagi. Resep sudah, bahan baku sudah, dan yang ketiga yang perlu Anda ingat, Anda perlu menggunakan standarisasi dalam prosesnya. Nah, proses yang saya maksud ada 3. Yang pertama adalah proses gilingnya, kedua proses rebus, dan yang terakhir adalah proses pengeringan angin-anginnya. Yang pertama proses giling mungkin oke lah, mungkin agak susah kalau Anda tidak punya mesin sendiri, jadi ya sudah pasrah aja. Tapi kalau Anda ternyata punya mesin sendiri, Anda perlu menerapkan SOP, tahapannya harus gimana? Dimana kalau kita ngomong giling bakso, yang terbaik adalah mengaktifasi protein dulu. Jadi tahapan pertama adalah daging, masuk dengan garam dengan Wendapos tadi, plus sedikit es, Anda giling. Ini garam yang ketemu dengan Wendapos itu akan mengaktifkan protein dari daging lebih optimal. Setelah itu selesai giling, Anda masukkan bumbu-bumbu dan semua bahan tambahan pangan yang Anda pakai. Misalkan M100 FT tadi, terus Anda mungkin pakai perenyah WP 500, Anda masukkan bersama bumbu, giling, selesai, Anda terakhir masukkan tepung dan juga sisa es. Nah, ini adalah proses yang paling ideal supaya aktivasinya proteinnya terbaik di sana. Oke, standarisasi proses sudah. Yang kedua yang perlu Anda lakukan adalah menstandarisasi proses rebus. Nah, proses rebus ini banyak sekali diremehkan orang karena merasa yang rebus cuma mematangkan, pokoknya ngapung selesai, padahal tidak sesimpel itu. Banyak sekali faktor ilmiahnya, sainsnya di dalam sana, sehingga Anda perlu bikin standar yang jelas. Rebusnya harus gimana. Mungkin agak panjang kalau harus saya jelaskan, jadi saya kasih singkatnya aja. Paling enggak Anda harus ingat satu. Anda mesti punya standar air rebusan Anda berapa panasnya. Karena kalau terlalu tinggi hasilnya bisa jelek, pecah. Terlalu rendah juga nggak mateng, nggak bagus kan. Makanya harus ada standarnya. Paling nggak air rebusannya berapa. Terus yang kedua, bakso ini selesai direbus kapan. Jadi matangnya kapan Anda mesti punya standarisasi. Nah, kalau kita ngomong bakso matangnya kapan, itu kan tergantung ukurannya juga. Semakin gede pasti semakin lama, semakin kecil semakin cepat. Makanya Anda perlu trial dan error, Anda cek. Ketika bakso Anda sudah ngapung semua, Anda ambil 1, ambil 2, tusuk dengan termometer bagian tengahnya dan Anda cek. Kalau suhunya sudah di atas 72, berarti ini sudah matang, selesai. Tapi kalau belum, Anda rebus ulang, nanti beberapa saat Anda tes lagi seperti yang tadi. Nah, kalau ternyata bakso Anda sudah matang, itu Anda catat. Oke, waktunya ini sekian menit dan itu yang jadi standar Anda ngerebus bakso dengan ukuran sekian. Kalau ukurannya berubah, tentu waktunya juga pasti berubah. Ya, simpelnya seperti itu. Terus yang terakhir yang jangan Anda lupa adalah mengangin-anginkannya itu juga harus dibikin standar. Berapa lama, kondisinya menganginkannya harus dari mana, itu juga Anda perlu penting sekali. Mungkin kalau Anda cuma jualan yang biasa, jadi yang langsung dikonsumsi sehari 2 hari habis, mungkin oke. Anda mungkin tidak terlalu pusing dengan hal ini. Tapi kalau ternyata Anda jual baksonya itu frozen, di mana frozen ini kan takes time, waktunya cukup panjang. Anda wajib memperhatikan hal ini karena kalau sampai pengeringan Anda itu tidak bagus, satu, bakso Anda akan cepat basi. Terus yang kedua, kemungkinan bakso Anda jadi lembek, basah dan sebagainya. Makanya proses dari dari giling,
masak sampai mengenyangkan, perlu Anda bikin standar supaya hasil bakso Anda bisa konsisten. Terakhir yang perlu Anda lakukan untuk menstandarisasi supaya hasil bakso Anda konsisten adalah satu, Anda wajib untuk selalu tes hasilnya gimana. Dan yang kedua, Anda perlu mentraining orang-orang yang membantu Anda, anak buah Anda, untuk melakukan hal yang sama persis dengan Anda. Nah, kenapa kok saya bilang tes itu penting? Karena biasanya kita ini ngetes ketika awal, ketika kita bikin resep, pertama-tama bikin, oke, dites hasilnya gimana. Tapi setelah jalan, kebiasaan, rame, kadang lupa. Kalaupun Anda masih tes, pertanyaannya adalah Anda ngetesnya dengan cara yang valid enggak? Dalam arti gini, bukan valid yang harus gimana ya, tapi sesuaikan dengan kondisi jualan Anda. Nanti saya ambil contoh frozen, misalkan bakso frozen, berarti kan perlu waktu yang lama. Nah, Anda ngetesnya nggak bisa mateng, diangin-anginan kering, Anda makan, oh enak, bagus, selesai. No. Yang perlu Anda lakukan ya Anda harus frozen dulu, Anda freezer, nanti setelah freezer keluarin, Anda panaskan ulang, baru Anda konsumsi, Anda tes. Stabil nggak? Kalau stabil, oke. Nah, proses-proses ini yang harus Anda lakukan, mau dari tadi standarisasi hingga akhirnya testing, ini juga perlu Anda ajarkan ke anak buah Anda, ke tim Anda yang bantu Anda, supaya mereka memastikan untuk menjalankan juga. Kenapa kalau saya bilang perlu dipastikan? Karena saya sering temui ya, biasanya yang masih kelasnya pabrik, tapi belum terlalu gede, jadi masih kecil, tapi sudah ramai. Nah, biasanya sudah ownernya sudah mulai kurang berkecimpung, jadi bosnya kurang berkecimpung, serahkan. Faktanya banyak anak buahnya yang nggak diajarin, nggak tahu, sehingga akhirnya tuh kualitasnya gini, inkonsisten semua, kadang bagus, kadang nggak, kadang bagus, kadang nggak. Dan akhirnya kalau sudah kena komplain, pusing, penjualannya turun, baru berkecimpung lagi. Nah, ini kan bikin susah, karena kalau pelanggan sudah pergi, Anda mau kejar lagi ini kan susah. Makanya standarisasi penting, Anda bikin SOP itu penting, Anda menerapkan tahapan penting, Anda testing penting, dan yang terakhir yang penting juga, jangan lupa ngajarin ini dan memastikan tim Anda untuk juga melakukannya. Tadi Anda sudah tahu bahwa kalau bakso kita tidak konsisten, itu konsekuensinya apa, terus Anda juga sudah tahu caranya untuk mengatasi gimana. Pertanyaannya, Anda bakal lakuin nggak? Nah, ini kembali, karena banyak orang itu tahu teorinya, mereka mengerti, tapi melakukan itu hal yang berbeda. Tidak semua orang mau. Karena biasanya orang merasa quality control ini hal yang paling sepele, yang paling nggak penting. Padahal coba bayangkan nih, kalau tadi penelitiannya menunjukkan bahwa banyak orang tidak kembali dan akhirnya ini yang bikin bangkrut. Bagaimana kalau Anda punya pelanggan yang terus-menerus kembali ke Anda dan mereka senang? Ini kan jadi pemasukan yang terus datang kepada Anda. Terus kalau sudah seperti itu, pelanggan yang senang tadi, kira-kira mereka bakal cerita nggak ke sesamanya, ke keluarganya, dan lain-lain. Orang kalau sudah diceritain oleh orang yang dekat dengan mereka, biasanya mereka lebih tertarik, mereka lebih terbuka untuk coba. Dan ini akan jadi senjata marketing yang paling ampuh buat Anda. Makanya Anda perlu pastikan, satu, pelanggan Anda itu terus kembali ke Anda, dan pastikan juga mereka bisa menceritakan hal-hal yang positif tadi. Caranya pastikan gimana? Ya tentu Anda berikan produk yang terbaik dan juga produk yang selalu konsisten.